Salam, peserta didik SMA Setiabudi Sungai Liat. Apa kabar hari ini? Kiranya damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus atas kita semua. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di kelas 11 hari ini. Dan sebelum Bapak memulaikan pelajaran kita, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur kepadamu buat hari ini, sehingga pada pertemuan hari ini kami boleh ada. Itu semua karena anugerah Allah, karena berkat pimpinan dan perlindungan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengadakan pertemuan dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami memuliakan Allah dan terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Peserta didik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita masuk pada bab 5, yaitu pernikahan dalam perspektif Kristiani. Pernikahan dalam perspektif Kristiani. Pernikahan dalam perspektif Kristiani itu yang seperti apa? Jadi dalam pernikahan, dalam pandangan iman Kristen, iman Kristiani adalah hanya maut yang dapat menceraikan, hanya maut yang dapat memisahkan. Tetapi seringkali kita melihat bahwa begitu banyak angka perceraian, begitu tinggi angka perceraian di Indonesia pada umumnya. Alasannya adalah karena tidak memahami pernikahan yang benar. Ya, oleh karena itu pada hari ini kita belajar memahami sebenarnya apa pernikahan yang benar menurut firman Tuhan. Dan KD kita adalah 1.2, menghayati nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Lalu tujuannya adalah peserta didik diharapkan dapat menghayati nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Baik, peserta didik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat acuan kita yang dimana pernikahan dalam perspektif Kristiani di sini diambil dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah seorang laki-laki dan perempuan yang di dalamnya saling memadu cinta, lalu diwujudkan dalam kesatuan daging ataupun roh, yaitu dalam sebuah pernikahan. Tentunya pernikahan yang dikehendaki Allah dasarnya adalah kasih, dasarnya adalah cinta. Oleh karena itu kita harus pahami bahwa buah daripada kasih, buah daripada cinta untuk saling memahami, menerima, saling melengkapi, dan saling mengisi adalah harus diwujudkan dalam sebuah pernikahan. Jadi hubungan di luar nikah sangat tidak diizinkan oleh Tuhan. Baik, peserta didik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya persiapan dalam pernikahan. Kita belajar di sini yang selaku orang muda kita perlu memikirkan dan mempersiapkan suatu pernikahan yang baik dan memiliki kehidupan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan Kristen. Yang pertama adalah pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan. Pentingnya suatu yang benar, pemahaman yang benar
tentang pernikahan. Pemuda dan pemudi Kristen perlu sungguh-sungguh mengerti hakikat suatu pernikahan yang disiapkan gereja. Hal ini untuk mengatasi dan sekaligus sebagai solusi terhadap realita di masyarakat yang mengaburkan dan memandang pernikahan bukan sebagai lembaga yang dikuduskan oleh Tuhan. Jadi sesungguhnya sangat penting kita memahami sebuah pernikahan yang benar menurut iman Kristen, karena pernikahan Kristiani adalah pernikahan yang sesungguhnya adalah lembaga yang dibentuk sendiri oleh Tuhan sejak semula manusia diciptakan. Selanjutnya, perlunya persiapan yang memadai dalam pernikahan. Pembinaan persiapan suatu pernikahan Kristen adalah hal yang dibutuhkan oleh calon pasangan yang akan menikah agar mereka dapat mengalami suatu pernikahan yang bahagia dan tercapai keselamatan di dalam Tuhan. Jadi perlu adanya persiapan yang memadai dalam pernikahan, yaitu tentunya bimbingan pranikah, bimbingan sebelum menikah. Karena apa? Karena dari bimbingan pranikah kita tahu bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada pemuda-pemudi Kristen untuk masuk ke dunia pernikahan, di mana di dalamnya memang terjadi banyak persoalan, tetapi apabila kita sudah didasari dengan pengajaran firman Tuhan, tentunya kita tahu bagaimana jalan keluar yang selanjutnya. Secara teknis, persiapan pernikahan Kristen dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu persiapan jangka panjang dan persiapan jangka pendek. Yang pertama, persiapan jangka panjang mencakup pemberian pemahaman sekaligus bekal bagi kehidupan keluarga Kristen. Biasanya hal ini kita sebut sebagai katekisasi pernikahan atau konseling pranikah, di mana calon pasangan suami dan istri perlu mengenal dasar-dasar teologi atau dasar-dasar Alkitab dalam pernikahan dan keluarga Kristen, etika, ekonomi keluarga, memahami pasangan, peran seksualitas, dan seterusnya. Oleh karena itu penting bagi anak-anak Tuhan, pemuda dan pemudi Kristen untuk mempersiapkan diri mengenal bagaimana menikah yang sesungguhnya. Persiapan yang selanjutnya yang jangka pendeknya adalah tentunya hal-hal persiapan dalam resepsi pernikahan. Itu juga perlu dibicarakan, perlu disampaikan baik kepada pasangan maupun kepada orang tua, karena tentunya itu menelan banyak biaya. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, apabila mengambil keputusan untuk menikah, jangan menikah buta, tetapi persiapan untuk jangka pendek itu sangat penting, dan juga jangka panjang itu juga sangat penting, tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu kedua-duanya harus dipersiapkan dengan matang. Anakku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke bagian kedua, yaitu hakikat pernikahan Kristen. Dalam pernikahan Kristen, laki-laki dan perempuan mempunyai tujuan yang sama, yakni ingin saling, katakan saling, membahagiakan dan kalau diperkenan Tuhan, memiliki keturunan. Dalam pernikahan Kristen, laki-laki dan perempuan mempunyai tujuan yang sama, dan tujuannya adalah saling membahagiakan. Jangan berkata begini, nanti kalau saya menikah dia berjanji akan membahagiakan saya. Jangan katakan seperti itu. Tetapi dalam pernikahan Kristen ada kata saling. Ini menjadi tujuan, saling memiliki keinginan untuk membahagiakan. Suami ingin membahagiakan istri, istri ingin membahagiakan suami. Jangan saling menuntut.
dan apabila diperkenan oleh Tuhan memiliki keturunan. Ini penting untuk dimengerti. Tujuan dan dasar pernikahan Kristen antara lain: A. Suatu pernikahan merupakan peraturan, ya. Suatu pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Pernikahan merupakan tata tertib yang suci yang ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan manusia, sebagaimana yang tertera dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Yang kedua adalah cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen harus didasari dengan kasih Kristus. Hubungan suami istri dasarnya adalah kasih Kristus. Kasih Kristus adalah pengorbanan. Suami harus berkorban untuk kebahagiaan istri, istri harus berkorban untuk kebahagiaan suami. Ini yang benar, ya. Yang selanjutnya adalah untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, kedua belah pihak, baik istri maupun suami, mempunyai tanggung jawab dan memberi sumbangan yang bermakna untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan suami istri. Selanjutnya, dalam pernikahan dengan perspektif Kristen, nikah dipandang sebagai suatu peraturan monogami, karena monogami merupakan suatu refleksi dari kasih agape, yaitu kasih yang saling melayani tanpa pamrih dan eksklusif, realita duit tunggal, suatu kebahagiaan duniawi yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi monogami artinya satu suami, satu istri. Inilah pernikahan Kristen. Oleh karena itu tidak boleh laki-laki mempunyai 2 istri atau satu perempuan mempunyai 2 suami. Tidak dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan adalah pernikahan monogami, 1 suami, 1 istri. Yang selanjutnya adalah pertanyaan. Peserta didik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Bapak akan lanjutkan, Bapak akan sampaikan pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, menurut pendapatmu apakah berpacaran sebelum pernikahan dan membentuk keluarga baru itu penting? Jelaskan alasanmu. Jadi menurut pendapatmu apakah berpacaran sebelum menikah itu penting? Ya, berpacaran sebelum membentuk keluarga baru itu penting? Jelaskan alasanmu. Baik. Yang selanjutnya adalah bagian ketiga, berbicara tentang kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Ia memanggil manusia untuk saling mengasihi sekaligus untuk mengasihi Allah. Itulah hakikat cinta kasih. Tuhan memberikan kodrat manusiawi kepada laki-laki dan perempuan dan memanggilnya untuk saling mengasihi dan bertanggung jawab dalam hidup dan persekutuan. Yang keempat, pentingnya komunikasi dalam pernikahan. Jadi penting sekali dalam pernikahan itu adanya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik
dapat memupuk rumah tangga Kristen sehingga terhindar dari kehancuran. Rumah tangga yang dipupuk oleh komunikasi yang baik, yang dimana suami memuji istri, istri memuji suami, saling memberikan kata-kata yang membangun, maka itu akan memupuk rumah tangga Kristen terhindar dari kehancuran. Komunikasi adalah suatu proses antara dua orang atau lebih untuk memberi informasi dan menerima informasi sehingga terjadi kesatuan pemahaman. Jadi suami istri harus saling menerima dan memberi. Jangan hanya istri yang pengen ngomong, suami suruh dengerin terus, atau sebaliknya. Tetapi terjadi komunikasi, saling memperhatikan, saling mendengarkan, saling membagi informasi, saling menerima dengan sabar, saling memahami. Kalau itu yang terjadi, maka dalam pernikahan Kristen akan diperkecil nilai daripada kehancuran itu. Tetapi keluarga yang terselamatkan akan terpupuk apabila itu semua terjadi. Selanjutnya adalah beberapa aspek pendukung komunikasi. Beberapa aspek pendukung komunikasi. Yang pertama adalah hubungan suami istri dinomorsatukan di atas segalanya. Hal yang penting, hal yang penting menyangkut soal sikap, kepedulian, mementingkan pasangan, mau menyediakan waktu, mau menerima dan mendengarkan. Dalam konteks ini, hubungan lebih penting daripada prestasi. Jadi aspek pendukung komunikasi adalah hubungan suami istri dinomorsatukan di atas segalanya. Yang kedua, hal-hal yang menyangkut masalah keluarga perlu dibicarakan bersama. Diharapkan pada akhirnya akan tercapai suatu kemufakatan atau paling tidak saling pengertian. Hal ini yang perlu dibicarakan, misalnya masalah hubungan dengan orang tua, dengan sanak saudara, masalah ekonomi keluarga, pekerjaan, pendidikan anak, kegiatan dalam masyarakat, penghayatan tentang agama, hobi, dan lain-lain. Itu perlu dibicarakan bersama-sama suami dan istri. Jadi ini pendukung komunikasi dalam keluarga yang harus kita perhatikan. Yang selanjutnya adalah cinta kasih melebihi sekedar perasaan, karena perasaan dapat berubah-ubah, sedang cinta Kristiani adalah tetap setia dalam suka maupun duka, dalam sehat dan sakit, meskipun kehangatan mulai menurun, namun tetap saling menerima apa adanya, saling mau membantu untuk berkembang dan menemukan pribadi pasangan yang sejati tanpa memaksa yang lain menjadi seperti yang diinginkan. Jadi cinta kasih itu tidak menginginkan orang lain seperti kita, tetapi kita belajar menerima keadaan orang lain apa adanya. Kalau ini yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga Kristen, maka rumah tangga Kristen itu akan terhindar dari kehancuran. Selanjutnya adalah seharusnya kedua belah pihak minimal setiap hari saling mengucapkan kata-kata yang baik. Sebaliknya kritik, ejekan, tuduhan, celaan maupun sindiran sebaliknya dihindari.
Apabila timbul perasaan negatif, sebaliknya jangan dipendam atau didiamkan saja. Jauh lebih baik apabila dibicarakan secara terbuka. Keterbukaan itu penting dalam komunikasi, tetapi dasarnya adalah kasih. Kalau didasari dengan kasih, maka ketika salah satu pihak terbuka oleh karena sesuatu yang mengganjal dalam hatinya, maka semua akan menjadi cair karena kasih. Selanjutnya adalah pernikahan menuju pada realisasi gereja keluarga. Terdapat persamaan antara gereja dan keluarga, yaitu keluarga dan gereja merupakan suatu institusi atau lembaga yang bertumbuh. Gereja bisa menjadi berkembang, bertumbuh menjadi banyak, menjadi besar. Keluarga juga memiliki hal yang sama. Ketika seorang pemuda dan pemudi melangsungkan sebuah pernikahan, ia mempunyai keturunan, dan keturunannya mempunyai keturunan yang selanjutnya. Di situ bukti bahwa keluarga juga mengalami yang namanya bertumbuh. Yang kedua adalah semua fungsi dan panggilan gereja, juga menjadi fungsi dan panggilan keluarga Kristen. Kita melihat yang pertama adalah panggilan untuk melayani. Komunitas keluarga sebagai gereja domestik terpanggil untuk saling melayani dan berkorban antar anggota keluarga yang akhirnya berdampak kepada masyarakat. Semangat melayani ini menuntut adanya keterbukaan, saling menerima, saling pengertian, kesabaran, dan pengampunan. Keluarga merupakan sekolah pertama untuk mengajarkan nilai-nilai pelayanan yang menjadi prinsip keberadaan serta perkembangan gereja dan masyarakat. Keluarga menjadi tempat yang paling efektif untuk memanusiakan manusia, secara khusus menjaga dan mewariskan nilai-nilai etis. Salah satu contoh praktis dapat dibaca dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 9 dan ayat yang ke-10 yang berisi ajakan untuk melayani satu sama lain berdasarkan karunia yang dimiliki. Itulah melayani atau diakonia. Selanjutnya adalah panggilan untuk bersekutu. Di dalam gereja ada panggilan untuk bersekutu, di dalam keluarga juga terdapat panggilan untuk bersekutu. Keluarga Kristen pada dasarnya merupakan persekutuan antar pribadi. Oleh karena itu, keluarga adalah sekolah hidup bersama, dan utama keluarga Kristen seharusnya menjadi contoh dan stimulus bagi pengembangan relasi, bahkan persekutuan yang lebih luas. Hal ini ditandai dengan adanya dialog dan seterusnya. Oleh karena itu, keluarga Kristen seharusnya menjadi sekolah persekutuan dan doa bersama yang sejati untuk berjumpa dengan Yesus. Bukan hanya sekedar untuk memohon dan mengadu, tetapi terutama untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tempat untuk memuji, menyembah Tuhan, serta bersyukur karena segala kebaikan Tuhan. Orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan hal
berbakti dan berdoa kepada anak-anak sesuai dengan iman yang telah dinyatakan di dalam pembaptisan maupun pengakuan percaya kita, agar dapat menyembah Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi ini penting sekali dalam panggilan Kristen dan gereja memiliki kesamaan, yaitu bersekutu atau koinonia. Selanjutnya adalah bersaksi. Panggilan untuk bersaksi. Tugas pokok keluarga Kristen adalah dipanggil untuk membangun kerajaan Allah di bumi dan ikut serta dalam hidup dan misi gereja. Oleh karena itu, keluarga harus menampilkan jati diri maupun misinya sebagai suatu persekutuan hidup di dalam kasih. Keluarga sebagai pusat untuk menghadirkan kabar baik atau Injil bagi lingkungannya, sebagai usaha untuk menghadirkan Kristus yang memberikan dirinya bagi dunia. Keluarga perlu solider dan setia kepada kebutuhan lingkungan. Dengan demikian, keluarga sudah menampilkan dan melaksanakan panggilan bagi lingkungan. Jadi fungsi dan panggilan gereja juga menjadi fungsi dan panggilan keluarga Kristen, yang diantaranya adalah melayani atau diakonia, bersekutu atau koinonia, bersaksi atau marturia. Selanjutnya, Bapak akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan adalah, jelaskan mengapa keluarga disebut sebagai gereja atau gereja keluarga. Jelaskan mengapa keluarga disebut sebagai gereja keluarga. Kerjakan tugas ini dengan baik dan jangan lupa tetap belajar di rumah. Jangan bepergian kemana-mana tempat keramaian apabila memang tidak diperlukan. Perhatikan protokol kesehatan, selalu pakai masker ketika keluar rumah, sering-sering mencuci tangan, dan bangun hubunganmu dengan Tuhan lebih lagi, supaya dimanapun kita berada, kalian semua dalam lindungan Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belum Bapak akhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, di mana kami anak-anak-Mu telah belajar, dan kiranya anugerah, berkat, dan kuasa yang daripada Allah di dalam nama Tuhan Yesus memberkati kami semua. Seluruh aktivitas di sepanjang minggu ini, Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus lindungi kami, Tuhan Yesus berkat-Mu atas kami. Kami memuliakan Allah, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Peserta didik yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran kita hari ini, dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melimpah dalam kehidupan kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.